Oh, tapi di sekolah dulu sering nggak mas? Sering terlambat nggak di sekolah? Kalau terlambat saya nggak pernah. Nggak pernah malah. Masuk sekolah yang sering. Wah. Untuk Mas Toha nih mas, kalau disuruh rotasi bakal ngindarin apa sih mas? Kayaknya gitar. Gitar. Soalnya tangannya jebol semua ini mas. Waduh. Kompas 9 Prameswara FM 103,9 FM Prameswara Lamongan sobat. Masih barengan dengan Bobby kembali di Ngetem Sore Prameswara ya. Sore hari ini. Dan Bobby gak sendirian seperti yang awal tadi Bobby sampaikan, bahwa di sore hari ini Bobby kedatangan anak-anak band dari Sidoarjo yang rilis single terbarunya berjudul Lara nih. Selamat sore mas-masku. Halo, sore. Oke, ini yang belakang juga boleh ya disapa-sapa ya. Oke, selamat sore mas-masku. Selamat datang di studio Prameswara sore hari ini. Dan boleh dong untuk kenalan dulu nih, disapa-sapa pendengar Radio Prameswara sore hari ini. Dari mana nih? Dari mana dulu nih? Terserah dari mana. Halo, kenalin kita dari Natural Soul. Oke, Aku sendiri Anwar di vokal, di gitar satu ada siapa? Di bass ada di gitar dua ada di drum ada siapa Corong. Oke mas, untuk kesibukan belakangan ini apa sih mas dari band Natural sendiri nih? Kalau akhir-akhir ini kita sibuk latihan, jaga performa, record yang untuk lagu-lagu next selanjutnya mungkin. Dan promo single-single. Jadi ini kunjungan radio yang keberapa nih mas? Kemarin kan tanggal 15 Februari ya, itu diputerin serentak di seluruh radio Jawa Timur. Dan Radio Prameswara ini menempati urutan yang keberapa nih mas? Radio Prameswara ini keempat ya kawan-kawan ya? Iya. Radio keempat yang kita kunjungi. Oke, boleh dicek dulu dong untuk Mas Arman untuk mikrofonnya. Nah itu, udah kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Kurang dengar. Oke, pakai mic aja nggak apa-apa, pakai mic itu. Amin. Oke ini sobat, jadi di sore hari ini ya, ini Natural Band sudah datang di sini. Dan untuk kamu yang mau ikutan join, tanya-tanya juga boleh mas ya, tanya-tanya, request lagu langsung boleh banget ya. Boleh. Kamu bisa ikutan join di aplikasi X-Space Radio atau juga ikutan di streaming kami di prameswarafm.com. Dan juga boleh banget untuk langsung saja ikutan berkomentar di live streaming TikTok kami ya, di prameswarafm.com. Dan untuk kamu sobat yang biasanya juga ikutan gabung di WhatsApp kami, juga boleh banget langsung saja chat kami di 0812302139. Bisa juga DM kami di Prameswara 1039. Natural Souls ini sudah merilis mini album, kemudian juga 2 single ya mas ya. Benar. Mini albumnya ini ada Sepi, Rasa Hati, Bertahan, dan Seperti Dulu. Benar. Iya. Dan kalau 2 singlenya ini ada Mengertilah dan single terbarunya ini berjudul Lara nih. Tapi sebelumnya dong, ini mas, aku mau tanya nih, apa sih yang membuat mas-mas ini tuh terjun di dunia musik gitu ya, di dunia band? Apa sih ceritanya gitu? Ya berawal dari hobi mungkin ya. Berawal dari hobi. Lalu akhirnya kita lanjutin aja lah. Sambil nyambung silaturahmi antar teman-teman gitu. Dari Mas Arma sendiri bermain musiknya itu dari kapan sih mas? Saya dari kelas 4 SD sudah main musik. Terus terus untuk mas ini nih, Mas Corong nih, Mas Corong. Oke. Bermain musik dari kapan sih mas? Kalau saya dari SMP mungkin ya. Oh dari SMP sudah main musik dulu waktu Baru pertama. Baru pertama. Iya, karena perpisahan ya. Karena belajar kok. Ya itu mulai kelas 3 SMP. 3 SMP berarti pegang musik. Yang pertama kali dipegang apa sih mas? Tetap drum. Karena Drum? iya, karena waktu itu kan kok yang kelihatan simpel itu drum ya, tinggal dipukul-pukul gitu kan. Oke, tapi ada kesulitan nggak mas dalam permainkan drum waktu itu gitu? Ya, pasti ada ya. kesulitan. Tapi selama ini bersama dengan Natural Soul ya, itu ada kayak
jenuhnya nggak sih Mas bermain drum itu? Kalau jenuh mungkin pasti ada ya, cuman kan namanya kita juga hobi. Pada saat kita latihan atau pas lagi main gitu kan, jenuh itu malah jadi kayak menyenangkan gitu loh pada saat itu ya. Jadi apa ya, tambah dipacu ya Mas ya? Iya, jadi kan memang pada saat kita latihan, pada main, seninya di sini ya. Tapi pada saat kita mungkin waktu nggak ada latihan, nggak ada main gitu, memang kelihatan kayak jenuh kayak gimana gitu loh. Tapi pas kita ngumpul gitu, kayak menemukan sebuah kenikmatan dalam bermain musik. Oh alah, berarti itu dalam banget ya, bermusik dengan berjiwa juga ya, berjiwa. Natural Souls, oke. Sesuai namanya. Kemudian yang pegang gitar nih sobat, kalau sobat Prameswara lihat di aplikasi X-Space Radio, ini sudah ada yang di pojokan sana sendiri, akan jauh sana di sana ya. Itu sudah pegang gitar. Nah, ini ada Mas Sofian ya Mas. Iya. Oke, bermain musik sejak kapan sih Mas? Dulu sebenarnya sih nggak pengen sih, cuma lihat kakak tuh main gitar gitu, terus kok enak didengerin, nah itu awal mulanya. Terus akhirnya nyoba-nyoba kok enak, ya sudah lanjutin aja. Oke. Dan kalau bermain gitar sejauh ini yang paling apa ya, yang paling sulit apa sih Mas dalam bermain gitar itu? Ya apa ya, kayak mencari nada yang sesuai dengan tema lagunya. Paling sulit seperti itu. Jadi memang ada kesulitan ya, memang masih ada ya, pasti ada ya. Dan itu yang membuat kita untuk selalu semangat untuk bermain ya dan belajar gitu. Oke, Mas Toha sendiri nih yang pegang bass, wah. Aduh. Kalau saya sih dari tahun 2000 ya awalnya tuh. Waduh, sudah lama banget berarti Mas. Iya, awalnya kan suka lihat konser musik. Akhirnya kok kepikiran gimana ya bisa main, pasti keren ini. Oke. Jadi dari dulu banget itu. Iya. Gitar pertama kali yang dimainkan gitar apa sih Mas? Bass Mas. Bass malah. Ya sama seperti sekarang ya, pegang bass gitu ya. Itu pun cukup unik saya di pegang bass itu. Uniknya di mana Mas? Dulu kan sempat les gitar bareng kan, sama ini Sofian ini. Oke. Maunya sih gitar, cuman anak-anak pada berebut, tinggal bassnya yang nggak ada ngambil. Terpaksa saya ambil. Oke, Tapi jadi apa ya? Jadi kayak lebih nikmat pegang bass gitu loh, kayak gongnya gitu loh istilahnya. Jadi, sampai sekarang. Ketidaksengajaan yang menguntungkan Mas ya. Oke, terakhir nih kita kenalan dengan Mas Arman yang pegang gitar nih. Oke. Saya Arman Foya. Arman Foya. Oke, bagaimana Mas Arman untuk bermain musiknya sendiri dari kapan sih? Kalau saya sih dari SMP, cuma lebih tepatnya seriusnya bermain musik pegang gitar itu SMA. Baru mulai kursus dan ikut pensi baru SMA. Baru SMA berarti. Iya. Tapi dari anak-anak band Natural ini kok bisa sih membentuk band gitu, suatu band itu apa sih? Apa ya motivasinya atau misinya gitu, apa sih? Nah, ini kan berawal dari suatu kumpulan. Semua teman-teman ini sebenarnya sudah punya band semua. Oh, berarti memang ini adalah kayak apa ya Mas ya? Aliansi gitu ya? Benar. Berawal dari kekecewaan dari band A, B, C, D, akhirnya kita bentuk lah Natural Soul. Oke. Dan nama Natural sendiri ini siapa sih yang membuat gitu ya? Kok bisa sih pakai Natural Soul gitu ya? Mas Arman. Mas Arman yang membuat. Oke Mas Arman, bagaimana Mas Arman? Ya dilihat dari nomor 1 fish-nya teman-teman itu. Natural banget. Surabaya Sidoarjo banget. Dan Oke. bawaan musik-musiknya, karakter vokalnya itu sih yang saya rasa. Dan berdiri di tahun 2017. Itu awalnya Mas. Iya. Dan waktu itu kenapa kok mengapa ya kayak mendeklarasikan diri di 2017 gitu Mas? Kok nggak sebelum-sebelumnya atau di setelahnya? tahun 2017 itu kan banyak upgrade. 2019 upgrade gitar, vokal, drum, silih berganti. Oh, berarti sudah pernah rumba juga Mas? Iya, gonta-ganti pasangan. Oke. Nah, ini yang membuat Natural Soul sendiri nih ada gak Mas kayak singkatan yang apa ya? Kan biasanya ada yang maknanya, filosofisnya, nggak ada? Natural itu kan gini Mas, kita kan semua kan punya
beda-beda ya. Heeh. Kita ambil dari hati masing-masing, natural Oke. soul. Jadi soulnya masing-masing. Jadi alami. Oke. Nah menarik nih dari Mas Tuha punya selera ya, mungkin selera musiknya masing-masing ya, jiwanya. Nah berarti di natural ini kita juga menyatukan ya Mas ya. Iya. Dari Mas Tuha sendiri apa sih yang musiknya banget gitu, genrenya banget apa sih? Kalau secara dari dulu Mas ya, Oke. kiblatnya sih kayak Dewa. Dewa Kesukaannya lebih ke Dewa dulu Oke, dari dulu. Oke. Dewa 19. Iya, Dewa 19. Oke. Dan terus kemudian dari Kak Sofyan nih, Kak Sofyan. Nah, Iya. dari genrenya sendiri apa sih yang menjadi Kak Sofyan banget nih? Genre sih dari dulu tuh saya suka tuh pop yang agak melo gitu ya, yang mendayu-dayu kayak gitu. Oke. Jadi kalau bikin lagu itu cengeng-cengeng kayak gitu. Rada cengeng gitu. Tapi ada nggak sih Mas kayak rujukan gitu, jadi yang jadi panutan dalam bermusik itu ada nggak satu band atau dua band atau orang mungkin? Kalau dari Kak Sofyan siapa sih? Kalau dari band luar tuh dulu suka yang apa ya? Creed itu. Oke. Iya, itu. Kalau band-band dalam negeri tuh Dewa juga, Noah juga itu. Terus Hengki Supit dulu tuh keren tuh. Iya. Itu juga menjadi panutan ya, mungkin jadi referensi gitu ya dalam bermusik. Bisa jadi. Oke, dari Kak, Nambah warna. dari Kak ini nih, Kak Ahmad Jailani nih ya. Iya. Nah ini Ini leader kita ini. leadernya ini Mas. Iya. Wah. Oke, gimana Yang Mas? bawa aku ke natural ya Mas Sony ini. Oke, berarti memang Mas Anwar ini juga baru di natural. Paling baru di natural. Paling baru, berarti Grace ya Mas. Oke, gimana Mas Jailani untuk referensi musiknya apa aja sih dari Kalau saya dari kecil itu ya, setiap pagi itu dicekoi sama bapak itu Roma Irama. Oke. Malah Roma Irama Iya, malah. Roma Irama. Jadi setiap pagi ya, setiap pagi bangun tidur Roma Irama. Oke. Roma Irama. Akhirnya kakak waktu itu kan kuliah sekolah di luar kota, kembali dia Club Project itu. Oke. Jadi akhirnya kalau aku Club Project itu. Club Project Yogyakarta. Ya. Oke. Jadi album mulai yang lama-lama. Jadi memang pertama aku denger musik pop itu ya Di Kla Club itu ya. Project, iya. Club Project. Menarik sih dari dangdut ya Roma Irama Iya, Roma ke Irama. Club Project, kemudian sekarang Natural Soul ini bergenre musik pop alternatif ya Mas. Benar. Oke. Dari Kak ini nih Arman nih tadi belum ya untuk itu, nanti yang Kak Anwar nanti terakhir ini karena masterpiece-nya ini. Oke, untuk referensi musiknya apa sih Mas? Musiknya Coldplay gitu dari barat. Kalau dari Indo mungkin Dewa lah, sama kayak teman-teman yang lain. Berarti memang Dewa 19 itu jadi idola ya di sini. Intinya musik-musik natural soul ini gimana caranya anak kecil itu bisa nyanyi, bisa suka. Oke. Aku notice itu Mas. Pertama kali aku dengerin Lara itu terbawa di momen-momen tahun 2007 ini tujuan malah. Kayak 2000-an lah. 2000-an. Nah, Nah, itu nanti yang mau aku tanyain. Apa sekarang itu kita tanyain? penciptanya itu Mas Jailani itu. Oke. Nah itu tadi Mas, Iya. kan kayak kita sekarang dengerin, tapi memori kita terbawa di tahun 2000-an, ya kan? Oke, dari Mas Arman sendiri nih, Anwar nih, untuk referensinya apa sih Mas di musik ini? Kalau saya ini kan penikmat, jadi sebenarnya referensi musik itu nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau mungkin mau tanya, pengen vokal itu bener-bener pengen jadi vokal loh ya. Waktu aku dengerin Dream Theater, Oke. yang tak perhatikan kan vokalisnya bukan playernya. Tuh. Terus kedua Matthew Bellamy Muse itu yang tak lihat. Itu awalnya dulu seperti itu. Kalau Indonesia mungkin sih lebih fans ke Anji sih. Jadi lebih iya sih, kayaknya seperti Anji nih, Manji ya. Benar. Oke, nah untuk aku tanya nih Mas, dari sekian kan tadi bermain musiknya sama ya di masa kecil ya, di masa kecil gitu.
Tapi semua orang bisa nggak sih Mas main musik itu? Kalau orang awam gitu mau main musik bisa nggak? Apa musik itu hanya untuk orang-orang khusus gitu? Enggak. Gimana Mas Tuha? Musik itu berawal dari kesukaan seni sebenarnya. Kalau dia punya jiwa seni pasti bisa. Kalau dia mau loh ya. Kalau dia sekedar penikmat ya penikmat. Kalau keinginan pasti bisa. Oke. Gitu. Itu dicatat teman-teman ya dari Mas Tuha. Kalau ada keinginan pasti Pasti bisa. Oke. Sebenarnya ujiannya terakhirnya itu kalau kita bermusik itu bikin karya itu ujiannya. Jadi goalnya itu ya memang. Goalnya Kita memang harus punya karya yang simpel sih. Karya itu ada yang sukain orang, ada yang enggak kan gitu, tergantung kan. Oke. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang ini sudah ada 4 lagu di mini album dan 2 lagu single ya dari Natural Soul Band ini. Dan habis ini sobat kita bakal dengerin ya lagu dari Natural Soul Band. Ada Mengertilah, lagu pertama yang jadi musik kita di sore hari ini. 103,9 FM Prama Suara. 103,9 FM Prameswara Lamongan sobat, barengan dengan Bobby kembali di Ngetem Sore Prameswara dan juga anak-anak dari Natural Soul Band. Waduh, tadi kita sudah dengerin ya lagu single pertama dari Natural Souls ini, ada Mengertilah. Dan di hari ini kita bakal ngomongin lagi lagu yang kemarin di tanggal 15 Februari ini sudah rilis melalui radio yang ada di Jawa Timur nih. Ada Lara nih. Waduh. Lara ini apa sih Mas? Kalau ngomongin Lara itu apa? Lara itu loro atau gimana? Lebih baik tanyakan langsung aja sama penciptanya. Penciptanya siapa ini? Ini kan kalau di press release-nya kan diciptakan sama personilnya Natural. Nah, ini kan nggak disebutin gitu. Siapa namanya? Oke, jadi siapa sih yang nyiptain ini? Corong. Oh, Mas Ahmad Jailani ini. Wah. Oh, api-api Ahmad Jailani loh kok dijelek Corong gila. Enggak suwe gue SD gue. SD dijelek kan di mana-mana. Dijelek Corong Mas bareng ngono. Jadi lek ana sing nyeluk corong berarti wong lawas iki. Wah, wis koceplek lah wisan ya Mas. Oke Mas, kok iso diarani Lara iki Mas? Ya sebenarnya kan itu menceritakan kan saat kita udah punya pasangan, jangan sekali-kali lah untuk menoleh ke masa lalu, entah itu mantan tuh apa, karena yang terbaik itu ya yang orang menemani kita untuk melanjutkan hari ke depan, bukan masa lalu. Dan menurut saya mantan terbaik itu nggak ada ya. Oke. Kalau dia baik nggak mungkin dia jadi mantan gitu. Itu katanya yang sekarang ini, kata-kata sore hari ini Mas Jailani. Wah. Saya kan ke mantan terbaik apa? Nggak ada. Kamu lanjut sampai sekarang. Jadi yang menemani kamu sekarang untuk hari esok itu yang terbaik buat kamu. Oke. Inspirasi dari lagu Lara ini apa sih Mas? Ya banyak kan sekarang itu kan orang yang udah punya pasangan ya. Oke. Udah baik-baik. Ketemulah sama masa lalu ya kan, yang saling mengingatkan apalah akhirnya sampai terjadi prahara ya kan. Setelah kehilangan orang biasa penyesalan di belakang ya. Oke, itu penyesalan Mas ya. Iya. Kalau di awal Mas? Pendaftaran. Oke. Oke, noti sekali Mas Jailani ini. Jadi Oke. yes, hargai pasanganmu lah. Oke, sebelum ditinggal ya Mas ya. Sebelum prahara yang akan menerjang. Ya. Sebelum menyesal. Tapi berarti Lara ini bukan nama perempuan, bukan ya? Sebenarnya enggak, sebenarnya nama. Sebenarnya nama. Iya, nama sebenarnya. nama. Oke. Tapi disamarkan gitu ya? Samarkan, larang. Banyak sih yang tanya apa gue loro. Loro Kan gitu. Jawa loro. Aku kemarin Mas Salepan Jawanya itu. iya itu.
kemarin waktu aku dengerin itu lagu Lara iki ya tak anggap wah iki loro iki lagu loro ati Cidro. Wah ya kan. Hati loro pikir ya. Ya iku sing keloro. Waduh, ternyata juga kalau diresapi itu ini merujuk ke nama seseorang aslinya, tapi disamarkan dengan rasa sakit itu. Wah, sakit yang mendalam. Berapa lama sih Mas nyiptain sampai aransemen dan lain sebagainya lagu ini sampai sekarang gitu? Bisa dinikmatin? Kalau lirik sama lagu sih kemungkinan seminggu ya. Seminggu ini. Untuk yang ke aransemen itu kita mungkin agak lama karena kan pada waktu itu masa-masa apa ya? Kita juga jarang kumpul ya. Oke. Ada kesibukan masing-masing untuk menyatukan musik ini gimana gitu. Oke, untuk kesibukan nih Mas, ini kan biasanya anak band itu kan ya punya hobi, kemudian punya keluarga juga ya Mas. Yeah. Nah itu gimana sih cara dari Natural sendiri nih agar bisa kumpul terus gitu? Mas Anwar gimana Mas Anwar? Ya apa ya? Band ini memang hobi kita gitu loh. Jadi makanya kalau kita nggak ngeband itu mesti kepikiran. Kayak kemarin kita udah nggak latihan kurang lebih 1 minggu ya. Bawahnya pengen nyanyi gitu. Oke, jadi kalau Masnya punya hobi punya hobi kan? Nah, Masnya kalau punya hobi kan meskipun lagi sibuk kan nek bahasa Jawa diisok-isok no kan. Disempetin ya Mas ya. Oke. Dipaksain bisa kan gitu. Ya. Dan ini menjadi tantangan sendiri ya kan? Benar. Karena memang kalau dilihat dari usianya juga nggak muda, sudah natural ya. Ini juga nggak pakai filter ya teman-teman ya. Gula. Oke. Dan ini tadi nih yang sudah Bobby sempet tadi singgung ya. Kalau dengerin lagu Lara ini kita terbawa di suasana tahun 2000-an. Tahun 2000, enggak itu ya. Oke, kok bisa sih apa sih apakah ada motivasi atau memang ada tujuan untuk kayak ini aransemennya kita buat seperti tahun 2000 gitu. Kalau dibandingin dengan musik-musik sekarang kan beda banget gitu Mas. Gimana, ada gak yang membuat itu tujuan itu tuh? Ya memang pertama tujuan kita memang kepingin masuk nuansa-nuansa tahun 2000-an ya. Oke. Karena yang sekarang menurut saya itu banyak kayak instan gitu ya. Seperti ini, seperti itu gitu. Pada saat kita di tahun 2000-an itu musik itu kayak benar-benar natural ya. Oke. Jadi kayak didengar telinga itu sampai kapanpun juga enak gitu. Oke. Jadi memang sudah ada tujuan untuk itu ya. Iya. Easy listening ya Mas ya. Iya. Oke. Kalau Mas Ahmad Jailani ini sebagai penulis ya, untuk Mas Sofyan dalam peran di lagu ini apa sih Mas? Oke Mas. Oke Mas. Peran dalam lagu ini adalah mengisi aransemen yang cocok lah sesuai dengan lirik itu, menyesuaikan ya. Berarti. Jadi bila nanti lagunya melo terus musiknya nyeleneh itu enggak cocok ya. Jadi menyesuaikan aja. Ngelaras maksudnya ya. Iya, menyelaraskan. Dari Mas Toha nih Mas, apa sih Mas? Ini paling sulit ini bass ini Mas. Bass ini. Iya, bass itu harus melekat gitu, menyatu gitu. Menyatu dengan drum enggak sih Mas? Harus ya. Harus. Oke. Wajib itu Mas. Kesulitannya di mana Mas ini? Ini kan kayak lagu ibaratnya kayak lagu sakit gitu ya. Jadi mainnya harus bener-bener pakai rasa gitu. Oke. Harus main pakai hati ya. Kita nggak boleh keras, nggak boleh gitu. Pas ini. Harus pas. Ya. Harus pakai soulnya. Oke. Itu sih kalau aku. Jadi soulnya dapat. Natural soulnya ini dipakai ini. Nggak cuma nempel-nempel belakang ya kan. Makanya soulnya kan soulnya masing-masing. Bukan soulnya band masing-masing. Jadi masing punya soul sendiri disatukan di band. Masing-masing personal. Iya. Bineka Tunggal Ika ini. Iya, jadi kan natural soul. Dari Mas Arman nih Mas, untuk musik ini apa sih Mas perannya nih Mas? Kalau saya buat lagu Lara ini membuat nyaman pendengar nomor 1 itu. Oke, nyaman banget Mas memang. Ya, nyaman supaya bisa merasuk ke tahun-tahun 2000 masa lalu yang memiliki cerita lagu Lara. Oke, jadi mengamadkan memori juga ya Mas ya. Intinya itu kehilangan tuh Lara. Jadi jangan pandai untuk membuat luka.
Oke, jangan pandai membuat luka, nanti malah lara. Dari Mas Anwar nih sebagai vokalis nih. Oke, siap. Gimana, Mas? Untuk perannya di lagu Lara ini apa sih Mas? Selain sebagai vokalis, apakah ada juga kayak ini kayaknya diksinya kurang tepat atau gimana gitu? Wah, mikirnya dalam ini. Kalau ngomong beban sih enggak. Kalau soalnya kita ngerjainnya kan dengan hati. Oke. Enggak ada beban sama sekali. Yang susahnya itu apa sih? Sebenarnya kan kita punya genre masing-masing. Oke. Kita masuk di natural soul ini ya dengan genre natural. Jadi kita nggak boleh egois sama sekali. Yang biasanya bisa bermain seperti ini, akhirnya kita menahan diri. Oke. Menahan diri itu ya apa? Gini, sebenarnya kita bisa isi yang berskill atau gimana atau apa, tapi tujuannya di natural ini enggak mempercantik lagu. Gitu. Jadi mempercantik lagu lah intinya seperti itu. Oke, aku mau tanya nih Mas. Tadi terbesit ya di pikiranku ini. Kok dari Sidoarjo? Nah, biasanya kan anak-anak Sidoarjo juga ada yang pengamen juga ya kan, lagu-lagu ngamen gitu kan banyak Mas ya. Banyak. Dari Sidoarjo, apalagi di sana juga terkenal dangdutnya ya. Koplo Mas. Nah, nah itu kan apa ya Mas, identik dengan Gresik, Surabaya, Sidoarjo itu terkenal dangdutnya. Nah ini kayak tercetus band pop, kemudian lagu-lagunya juga nggak ada Jawa-Jawanya sama sekali. Nah, apakah kira-kira nanti ke depannya juga bakalan ada mengangkat sedikit Sidoarjoan atau gimana, Mas? Ayo, siapa yang jawab ini? Pernah terlintas pikiran kayak gitu. Oke. Tapi nggak mungkin kayaknya. Soalnya kita ngeband ini kan satu apa ya, hobi kita. Jadi kalau kita masuk ke dangdut, mungkin kalau untuk happy nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk ke genre kita kayaknya nggak mungkin kayaknya. Jadi lebih seperti ini aja ya? Iya, seperti ini aja. Oke. Dan ini sekarang kita permainan Mas ya. Jadi di sini ada permainannya. Jadi kita ada permainan buka-bukaan nih. Buka-bukaan. Nah, wah, buka-bukaan gak buka-bukaan baju loh Mas ya. Oke, buka-bukaan. Nah, ini langsung jawabnya spontan ya. Spontan 1 2 3 jawab bareng. Dan nanti ini menguji apakah personil dari Natural Soul ini kompak atau tidak ini. Nah, pertanyaannya Mas, siapa di antara kalian yang sering miss saat perform? 1 2 3. Anwar. Waduh, Mas Anwar nih sebagai vokalis kok bisa sih Mas? Sendiri soalnya. Gimana Mas? Saya sebut diri saya sendiri. Oke. Bingung ya Mas ya, apa ya? Gini, soalnya ini berhubungan dengan keutuhan band Mas. Kenapa saya sebut diri saya sendiri? Saya nggak pernah nyalain personil saya. Oke. Saya selalu dukung personil saya. Demi apa sih Mas? Biar kita bisa lama. Oke. Soalnya, ngalah gitu Mas ya? Bukan ngalah. Bukan. Apa ya Mas ya? Kita udah gede-gede Mas. Mending saya lihat perform saya sendiri gitu. Oke. Biar kita bisa lama, bisa sampai tua. Nggak ada berantem-beranteman. Apalagi kita udah tua lah, ngapain gitu loh. Biasanya missnya di mana sih Mas? Miss dalam intro atau masuk lagu terus liriknya salah atau gimana Mas biasanya? Kalau saya biasanya satu lupa lirik, tapi yang paling biasanya bikin malu itu ya. Iya. Kadang terbawa suasana Mas. Terbawa suasana akhirnya emosinya memuncak Mas. Emosi memuncak akhirnya. Aduh. Akhirnya harusnya seperti ini jadi seperti itu. Oke. Tapi untung aku beruntung nggak punya player yang profesional banget menurut saya. Oke. Jadi bisa ngikutin spontanitas kejadian yang nggak terduga lah ini. Memang di atas panggung biasanya juga banyak yang tak terduga Mas ya. Kadang senar putus pernah nggak sih Mas waktu di atas panggung gitu? Pernah ya. Waduh, pertanyaan kedua nih Mas, dijawab dengan bareng lagi nih. Siapa yang sering telat saat latihan? 1 2 3. Sony. Oh. Oke, Mas Jailani nih. Wah, kok bisa telat sih Mas? Ngapain aja gitu? Ngapain aja dulu? Karena kan memang saya di luar ada kegiatan kerja yang memang waktunya itu nggak bisa on time ya kalau pulangnya gitu loh. Jadi terkadang memang sehari nggak ada schedule, tiba-tiba besok aja jadwal kesini gitu. Jadi membaginya memang agak sulit dan terpaksa akhirnya banyak terlambat.
Oh, tapi di sekolah dulu sering nggak mas? Sering terlambat nggak di sekolah? Kalau terlambat saya nggak pernah. Nggak pernah Kak malah. masuk sekolah yang sering. Wah. Waduh. Nggak terlambat lagi tuh. Memilih untuk tidak masuk, aman ya mas ya. Totalan buri wae engko Ada pertanyaan, besok ditanya apa? Sakit. Wah, sudah ada jawabannya ternyata. Waduh. Nah, untuk ini Mas, pertanyaan ketiga nih. Ini juga dijawab bareng ya ini ya. Untuk pertanyaan ketiga nih Mas. Kalau formasinya dirotasi, kira-kira bakal ngindarin pegang apa sih Mas? 1, 2, 3. Drum. Drum. Wah, kok bisa Mas Anwar nih? Ini drum itu menurut saya simpel. Oke. Menurut saya simpel. Makanya tadi kan ngeband itu untuk apa gitu. Kalau untuk senang-senang, have fun, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah masuk di band, Oke. masuk di kita punya tujuan, kita punya aliran, itu susah banget. Soalnya apa? Dia pegang kendali mas, dia pegang tempo. Sekali dia meleset, hancur semuanya. Oke, berarti peran dari Mas Jailani sekarang ini memang menjadi leader, nggak cuman di band ini, tapi juga saat bermusik ya Mas ya. Vita. Iya. Oke. Suhunya. Cuma nggak menutup kemungkinan dari Mas Arman, Oke. Sofyan, apa ya kontribusinya luar biasa. Oke, untuk Mas Jailani nih, kalau disuruh rotasi bakal ngindarin megang apa Mas? Atau Gitar. jadi apa? Gitar. Kenapa kok dihindari Mas? Malas mikir. Apa nggak drumnya juga mikir Mas? Saya tinggal pukul aja, improv, yang penting dipukul aman. Aman gitu ya. Kalau gitar kita mungkin fals. Oke, berarti keras apa? apa? Kayak jari arek-arek itu blendes mainmu. Oke. Tapi kalau Mas Jailani ini menganggap tinggal pukul-pukul berbeda dengan Mas Anwar yang tadi agak beban gitu ya, megang drum gitu. Waduh, berarti Memang karakternya dia itu nggak apa ya? Nek cari wong Jawa itu gak ngawai mas. nggak ngawai. Gak ngawai, tapi Oke. enak ada gimana ini. Wah. Unik. Oke, Mas Sofyan. Dia itu tahu Oke. kapan klimaksnya lagu dia pukul keras. Tapi waktu lagu ini masih menceritakan alurnya, dia tahan. Oke. Itulah. Bisa mengontrol gitu ya. Tak kira pas menceritakan alurnya aku tidur. Tuh kan dengar sendiri mas ya. Iya. Memang. Celeduk anak juga unik. Oke. Kemudian Mas Sofyan nih. Kalau disuruh rotasi, ini bakal ngindarin pegang apa sih Mas? Vokal. Iya. Kok kenapa kok vokal Mas? Susah hafalnya. Susah, fal apa fales? Wah. Iya. Tapi kalau Susah ngafalnya. disuruh pegang drum gitu mau ya Mas ya? Kayaknya, tapi apa ya? Capek ya mas. Capek. Oke. Untuk Mas Toha nih Mas, kalau disuruh rotasi bakal ngindarin apa sih Mas? Kayaknya gitar. Gitar. Soalnya tangannya jebol semua ini mas. Waduh, kok iso lho. Guyonane arek Iya. Sidoarjo kira. Wah. Kode dari F ini mas. KTD tadi F. Iya. Oke, terakhir nih dari Mas Arman nih. Oke, kalau mau rotasi bakal ngindarin apa Mas? Vokal. Vokal juga, seperti Mas Sofyan, Iya, ngindarin vokal. soalnya ngomong aja fals siapa lagi nyanyi. Tapi asik loh Mas. Iya, gitu. kalau saya bisa nyanyi sudah solo dari dulu. Oh gitu ya. Tadinya gitu. Oke. Solo kan? oke. Iya. Gak di Sherlock soalnya, gak sampai Solo. Oke Mas, ngomongin lagi soal lagu Lara ya ini. Ini kan lagu single terbaru dan hadirnya single Lara ini apa sih harapan dari Natural Soul sendiri untuk pendengarnya gitu? Ya harapan kita sih apa ya? Kita nggak muluk-muluk mas. Oke. Bisa diterima, disukain, didengerin udah. Cukup buat kita bahagia kok. Selanjutnya kita serahkan sama Tuhan, yang penting kita berusaha. Oke. Nah ini Mas terakhir ya ini untuk lagu-lagu dari Natural Soul Band ini itu bisa didengerin di mana aja nih Mas untuk sobat Prameswara ataupun pendengar yang lain mau menikmati setiap harinya itu Mas. Gimana aja bisa diakses? Oke, bisa dicek YouTube di akun kita Natural Soul Band. Oke.
Di IG, TikTok juga ada. Ada semua. Di Spotify, Instagram dan lain-lain lah, banyak lah. Dengan nama apa Mas? Alamatnya? Natural Soul Band. Natural Soul Band di semua platform ya. Iya. Oke, closing statement dari setiap personil di sore hari ini untuk Sobat Prameswara yang sudah nyimak nih Mas. Apa? Dari Mas Anwar dulu nih. Apa itu Mas? Closing statement untuk ajakan atau bagaimana untuk sore hari ini. Apa ya, jangan lupa sholat 5 waktu aja. Gitu ya. Kalau di sini kan hidup itu belajar gitu. Oke, terima kasih dari Kak Zailani ini. Hidup untuk hidup. Hidup untuk hidup. Jadi hidup untuk hidup, hidup di sini dan di sana nanti. Oke, ini sama seperti yang ada di profilnya ya. Kemudian dari Kak Sofian nih untuk di sore hari ini. Untuk saya utamakan yang utama. Utamakan yang utama, makan gitu Mas ya. Benar. Biar nggak lapar. Kita nggak makan. Oke, dari Kak Tuha. Wah, gitu. Nah, kalau saya sih berpikir positif aja karena hobi itu menyenangkan Wah, sih positif pep banget gitu ya kan. dan senyum terus. Oke, terakhir dari Kak Arman nih untuk closing statement di sore hari ini. Untuk melakukan semua kegiatan haruslah bersemangat. Oke. Dan harus mempunyai tujuan. Enggak hanya semangat aja. Semangat. Oke. Seperti itulah Mas intinya. Oke, dan terima kasih ya teman-teman. Sore hari ini Natural Soul Band sudah mampir di studio Prameswara dan ditunggu karya-karya selanjutnya untuk single-singlenya, dan terima kasih sudah mampir ke sini lagi ya. Oke, terima kasih. Dan habis ini sobat ya, jangan kemana-mana. Bakal ada perform dari Natural Soul Band langsung di sini. Jadi stay tune terus saja di 103,9 FM. Saya Bobby dan sampai jumpa di Ngetem Sore selanjutnya. Dengarkanlah aku memanggilmu, menyebut sambamu, memohon kau di sini. Kembalilah padaku, bawa separuh jiwaku.